Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Eng Indo Translation Project. Kita bertemu pada tahun baru ya, Januari tahun 2021. Oke, kita telah menikmati liburan panjang dan kita akan mencoba belajar kembali ya untuk mata kuliah translation. Pada topik kali ini kita akan bicara tentang bagaimana untuk mengevaluasi translation ya. Jadi bagaimana cara untuk mengevaluasi translation ya. Oke, kita masuk pada topiknya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengevaluasi translation, secara umum intinya adalah atau definisinya adalah ini untuk mengukur ya, untuk mengukur kinerja dari setiap bagian translation dan setiap pihak ya. Jadi maksudnya apa ini? Jadi ketika kita melakukan evaluating the translation, artinya kita akan mengukur kinerja dari setiap pihak yang bergabung dalam proses penerjemahan ya, baik itu pihaknya sendiri, orang yang bekerja di dalamnya, maupun terjemahan itu sendiri. Nah, itu yang kita coba untuk lakukan ya. Jadi ketika kita nanti mengevaluasi, yang kita evaluasi itu adalah tim yang bekerja dan juga hasil dari terjemahan itu sendiri. Apa sih fungsi dari evaluasi seperti ini? To observe ya, untuk mengamati ya, jadi untuk melihat, mengamati quality of translation. Jadi kita akan mencoba mengamati bagaimana kualitas terjemahan kita, terjemahan yang sudah dihasilkan oleh tim kita. Jadi kita lihat kualitasnya seperti apa, apakah memang kualitasnya bagus atau masih mentah atau masih bersifat draft dia. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas terjemahan kita. Jadi kita lihat ya, kita perbaiki terus ya, kita review apakah sudah sampai dia ke bentuk terbaiknya terjemahan itu sendiri, atau masih standar, atau masih banyak yang diperbaiki. Personil ya, kita juga akan melihat personilnya, bagaimana kinerja dari personil kita, apakah selama proses pengerjaan tim kita ini bekerja dengan baik, apakah mereka itu mampu bekerja sesuai target, apakah ada banyak yang minta izin gitu ya, ada begitu banyak alasan, apakah kualitas dari pekerjaan mereka itu betul tidak sesuai tidak dengan deskripsi mereka sendiri ya. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat dari kinerja penerjemah kita itu. Jadi setiap personil itu kita lihat ya, itulah dari tugas dari manajernya nanti. Jadi kita lihat bagaimana prosesnya itu ya, dan tools, apakah alat yang kita gunakan untuk penerjemahan itu berfungsi atau tidak. Jika seandainya kita menggunakan online translation, apakah alat itu berfungsi, apakah kita menggunakan CAT, computer assisted toolnya, apakah itu berbayar, apakah memang patut digunakan atau ada saran lain atau sebagainya, itu perlu kita cek ya. Dan juga pihak-pihak lain yang terkait, misalnya pihak ketiga gitu ya, atau nanti ada bantuan dari jasa penerjemahan yang lain atau biro terjemahan yang lain. Nah, hal ini perlu kita lakukan observasi, apakah mereka juga berperan dalam hasil terjemahan kita ya. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara mengevaluasi dari terjemahan itu sendiri? Jadi yang pertama itu kita lihat adalah accurate, accuracy, ketepatan dia. Jadi ketepatan itu bagaimana secara terjemahan itu tepat ya. Jadi apakah level diksi ya, level kalimatnya,
paragrafnya, teksnya akurat tidak, ya, tepat tidak hasil terjemahnya itu. Apakah masih jauh melenceng, gitu, apakah cocok dengan feel tenor sama moodnya. Nah, itu yang harus kita cek sebagai seorang penerjemah, ya. Apakah ruang lingkupnya, ya, apakah itu kontennya, apakah bidangnya sudah pas dengan apa yang diterjemahkan, gitu ya. Nah, next adalah grammatically correct. Ini hal yang paling basic, ya, dasar. Apakah grammar itu betul? Nah, seringkali kita bisa menggunakan di bagian komputer, kita punya grammatical check, ada juga online seperti apa, Grammarly. Jadi dan ada begitu banyak online online sources, jadi sumber-sumber yang online itu bisa membantu kita dalam proses untuk pelacakan grammar. Jadi apakah terjemahan kita itu grammarnya sudah betul atau tidak, tensesnya itu sudah pas atau tidak, ya. Nah, baik pada bahasa sumber maupun pada bahasa target itu perlu kita cek kembali, ya. Jangan sampai salah nanti, karena dokumen itu harus betul tensesnya, karena kalau sampai salah itu akan mengakibatkan orang salah informasi, ya. Style, kalau kita bicara style, nah, gayanya seperti apa? Gaya itu memang tidak bisa dipatenkan, tapi paling tidak gayanya itu harus standar, ya. Jangan terlalu jauh melenceng, ya. Jadi harus kita pakemkan juga, kita harus sepakati juga dengan tim kita, ya, karena kita menerjemahkan satu kesatuan. Jangan si A lain pula gayanya, si B lain pula gayanya. Jadi harus sama gaya dalam penerjemahan tersebut. Jika seandainya satu istilah itu menggunakan abbreviation, satu singkatan, ya semua singkatan itu digunakan untuk seluruh teks tersebut, ya, gitu ya. Jika satu itu tidak menggunakan abbreviation, ya tidak abbreviation semuanya. Nah, itu ya. Nah, misalnya apakah pada bagian judul kita menggunakan dibold kan, dihitamkan, atau huruf besar semuanya, seperti apa. Jadi harus memiliki kesamaan style, gaya itu sama ya. Nah, ataupun dari segi gaya penulisan, gitu ya. Nah, apakah cenderung misal nanti pasif atau aktifnya, itu yang harus dicek juga oleh penerjemah, apakah sudah sesuai enggak cara penyajiannya, seperti itu. Next, complete. Ini penting juga, ya. Apakah bahan yang kita terjemahkan itu sudah lengkap atau belum? Nah, misalnya halamannya kah, paragrafnya kah, kalimatnya kah, apakah sudah lengkap, ya. Jangan nanti ada yang tertinggal yang belum kita terjemahkan, itu fatal sekali, ya. Nah, jadi kita sebagai penerjemah bagian, ataupun misalnya pada bagian apa lagi, proofreader kah, nanti itu memang harus kita cek kali apakah ini sudah lengkap terjemahnya, gitu ya. Apakah sudah sesuai dia paragrafnya, kalimatnya, teksnya, judulnya, gitu ya, perbabnya itu, jadi halamannya itu semuanya memang sudah tertata dengan baik dan sudah lengkap, gitu ya. Nah, konsisten, jadi kalau kita bicara konsisten itu dari awal sampai akhir memang satu kesatuan. Nah, jadi contoh misalnya kalau kita menggunakan istilah bahasa Indonesianya Anda, ya, jadi dalam semua teks itu Anda, ya, semua, gitu ya. Nah, tidak boleh ada kamu, karena itu beda, ya, karena berbeda, tidak konsisten kita dalam menggunakan istilah, ya. Nah, jadi kalau kamu semua, kalau kita menggunakan Anda semua, itulah namanya konsisten, gitu ya. Jadi istilah yang kita gunakan itu sama untuk semua teks. Selanjutnya appropriateness, itu kelayakan. Jadi memang terjemahan itu kita agak susah mencari benar yang benar, gitu ya, tapi paling tidak kita akan bisa menemukan appropriateness. Appropriateness itu adalah kelayakan. Jadi sudah layak enggak bahan ini disebut dia dengan terjemahan. Kalau memang sudah layak, rasanya dapat dimengerti oleh pembaca, dapat dimengerti oleh customer kita, maka rasanya ketepatan, kelayakan itu sudah bisa berterima, ya. Jadi memang cara seseorang menerjemahkan itu tidak bisa kita pakemkan, kita patenkan gayanya. Tidak akan mungkin ada yang sama, tetapi paling tidak
kita menuntut kelayakan, keberterimaan terjemahannya. Kalau memang sudah layak, rasanya sudah bisa dimengerti ya, kualitasnya sudah terbaik, rasanya itu sudah masuk pada kategori ketepatan ataupun kelayakan ya. Selanjutnya kalau kita ingin mengkaji juga tentang evaluasi translation ini, ada juga source file preparation. Jadi kita cek lagi bahasa sumbernya ya, bahasa sumbernya seperti apakah dalam bentuk buku, apakah dalam bentuk manual book dia gitu ya, apakah dalam bentuk jurnal. Itu formatnya itu harus kita sesuaikan kembali ya. Jadi tengoklah atau lihatlah bagaimana sumber dari terjemahan kita itu sendiri, sesuaikan dengan sumbernya gitu ya. Nah, selanjutnya subject matter and glossary. Jadi pokok permasalahannya, jadi intinya itu pesannya gitu ya, main idea dari setiap paragraf, pada setiap kalimat, pada setiap teks itu memang jelas ya ya. Nah, jangan nanti tidak jelas apa yang kita terjemahkan itu ya, inti dari permasalahan itu tidak nampak dia. Nah, glossary itu adalah kata-kata sulit. Nah, bagi bagaimana kata-kata sulit ataupun kumpulan kata-kata yang kurang dimengerti atau unfamiliar words itu memang disimpan dengan baik, dan itu nanti dibuatkan rangkumannya, karena itu akan dibutuhkan oleh customer kita dan juga tim kita untuk memahami teks itu sendiri ya. Selanjutnya adalah target language and terms. Target language itu disesuaikan dengan bahasa apa yang kita terjemahkan. Apakah nanti akan pada bahasa Inggris kah, atau pada bahasa Indonesia kah? Nanti kita sesuaikan dengan target language-nya. Jadi target language itulah yang menjadi nanti dasar atau hukum dari sebuah penerjemahan itu. Ketika kita menerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka nanti kita tentu harus mengikuti pola dari bahasa Inggris sendiri gitu ya. Kita harus mengikuti rules, aturan-aturan yang ditentukan oleh bahasa Inggris itu sendiri. Nah, ketika kita menerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tentu nanti kita akan mengikuti pula aturan-aturan itu sudah ditentukan oleh bahasa Indonesia. Nah, jangan membawa aturan dari bahasa Inggris dan kita paksakan ke bahasa Indonesia, itu salah dia. Jadi apa bahasa yang kita tuju sebagai target language, itulah menjadi aturan atau dasar dari terjemahan kita sendiri. Terms, istilah. Nah, istilah itu ada localization, ada mungkin difficult words juga, sama glossary tadi ya. Jadi pastikanlah kata-kata sulit itu memang diketahui artinya. Nah, menggunakan sistem yang tepat, apakah nanti menggunakan dalam kurung gitu ya, apakah menggunakan apalagi definition untuk itu, apakah kita terjemahkan juga. Maka untuk terms-terms tertentu itu mohon untuk dicatat dan dipastikan memang sesuai dengan topik yang diminta ya, dan itu harus diinformasikan dengan tim dan juga kepada customer. Nanti jangan sampai ada kesalahpahaman pembaca terhadap apa yang sudah kita terjemahkan. Selanjutnya translation itu sendiri. Jadi memang terjemahan itu memang perlu kita cek juga ya. Jadi apakah bentuk tulisannya sesuai formatnya atau tidak gitu ya. Apakah misalnya tulisannya gitu ya. Apakah fontnya gitu. Jadi memang terjemahan itu sendiri itu memang perlu kita cek juga. Jadi jangan menyerahkan semua terjemahan itu kepada tim sementara kita sebagai manajer itu langsung percaya, tidak ya. Jadi kita memang melihat secara langsung. Kita juga memastikan bahwasanya terjemahan itu sendiri memang harus kita cek juga. Kita baca dari awal sampai akhir, apakah terjemahan yang sudah diselesaikan oleh rekan kerja kita itu dipahami dengan baik, dan juga nanti diserahkan juga kepada customer ataupun pihak ketiga untuk jika kita ingin mendapatkan saran dan kritikan dari hasil terjemahan kita. Selanjutnya ada proofreading atau proofreadernya ya, orang yang mengecek ya
keakuratan dari terjemahan itu sendiri, baik dari segi tenses, istilah dan sebagainya. Apakah memang sudah bekerja dengan baik ya? Apakah ketepatan penggunaan, ada konsistensi, ada coherence gitu ya? Apakah kata-kata sulitnya apakah menggunakan borrowing gitu ya, pinjamannya gitu ya, kata-kata asingnya itu memang sudah sesuai apa tidak gitu ya. Jadi itulah kerja dari proofreading itu, memastikan bahwasanya tidak ada menemukan sense dari bahasa sumber yang yang terpakai pada bahasa target, tidak boleh ya. Jadi sense-nya itu haruslah sense bahasa target, bukan sense bahasa sumber. Itu yang harus dikerjakan pada proofreading. Jadi ketika kita menerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka sense dari bahasa Inggris lah nanti yang akan muncul pada terjemahan itu, bukanlah pada sense pada bahasa sumber. Inilah yang susahnya seseorang penerjemah pemula ya, ketika menerjemahkan sebuah teks, karena mereka memaksakan gaya dari bahasa sumber dan dipaksakan kepada bahasa target, sehingga nanti tidak terasa ataupun sungguh sangat terasa sekali bahwasanya terjemahan itu memang betul-betul terjemahan ya. Jadi sebuah terjemahan yang baik itu translation is not translation, itulah istilah yang dipakai ya. Jadi terjemahan itu tidaklah seperti sebuah terjemahan. Jadi ketika kita membaca hasil sebuah terjemahan, ketika kita merasa ini tidak seperti sebuah terjemahan, maka itulah yang terbaik ya, itu levelnya. Selanjutnya ada editing. Nah, jadi proses pengeditan apakah sudah sesuai dengan formatnya gitu ya. Apakah halaman-halamannya sudah pas, edit ya, kata-kata apanya ada referensinya kah, nanti catatan kakinya kah, nanti istilah yang dipakai, itu harus kita paskan sekali dengan requirements atau persyaratan yang dipersyaratkan oleh customer kita ya. Oke. Selanjutnya ada yang terakhir ya, ini quality. Jadi memang kualitas ya. Jadi pastikanlah kualitas terjemahan kita itu memang terbaik ya. Jangan asal-asalan dan jangan kualitas itu berdasarkan siapa customer kita, salah ya. Ingat, setiap customer itu pasti mendapatkan kualitas terbaik, the best quality. Tidak masalah siapa yang meng-hire kita, tetaplah kita memberikan the best quality for the translation. Jadi terjemahan yang kita lakukan itu selalu memberikan hasil yang terbaik ya. Pastikanlah kualitas terjemahan kita itu ya. Jangan sampai kita membedakan hasil terjemahan itu berdasarkan customer, itu sungguh tidak boleh ya. Harus kita profesional dalam menerjemah ya, kualitasnya itu harus jelas. Quantity, ketika kita bicara quantity maka pastikanlah datanya itu lengkap ya. Jadi ketika halamannya, daftar isinya gitu ya, nah itu semuanya itu harus jumlahnya itu benar gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita akan kumpulkan maka kuantitinya ada yang salah, ada yang kurang, itu yang harus kita cek ya. Kalau seandainya ada adjustment, penyesuaian itu perlu kita jelaskan kepada pihak ketiga kita pada bagian mana nanti akan ada adjustmentnya, itu perlu dijelaskan ya. Jadi quantity itu akan perlu lebih detail untuk dibicarakan dengan customer kita. Selanjutnya third party requirement suggestion. Jadi sebelum kita memfinalkan hasil dari terjemahan kita itu, mungkin kita mengevaluasi juga apa sih saran-saran ataupun persyaratan dari pihak ketiga atau customer kita kepada transaction kita. Apakah mereka memberikan kontribusi atau saran, atau mereka mengatakan sudah baik atau bagus. Nah, itu perlu kita cek kembali, perlu kita koreksi kembali dengan tim. Apakah ada coretan-coretan ataupun hasil perbaikan dari pihak ketiga atas terjemahan kita. Selanjutnya ada previous reviews. Nah, ini perlu kita cek juga apakah review-review yang sudah ditemukan pada awal proses penerjemahan itu apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, kalau sudah ada, mana dia bukti perbaikannya. Jadi itu yang harus
dicek ya, jangan sampai nanti ketika reviewnya sudah diberikan tapi pada hasil terjemahan itu juga masih sama, tidak ada perbaikan. Ini sungguh fatal sekali ya. Jadi ketika ada review langsung kita cek mana yang di review dan mana yang diperbaiki. Itu kita sebagai tim, sebagai leadernya, manajernya itu harus kita cek dengan baik. Selanjutnya adalah format. Format dasar ya, sama seperti saya bilang tadi. Sesuaikanlah format dengan apa yang diminta oleh customer kita. Kalau customer kita minta seperti format buku ya buku, format jurnal ya seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita bekerja berdasarkan requirement, persyaratan yang diberikan oleh customer kita ya. Charges atau charge ini biaya. Nah, ini kita mengevaluasi biaya sama juga dengan tim kita, apakah mereka sudah dibayar gitu ya, apakah mereka sudah menerima dari gaji mereka gitu ya, apakah customer kita sudah bayar. Ini perlu juga kita cek gitu ya, apakah semua pihak sudah mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, gitu ya. Kalau seandainya ada permasalahan, kritikan dan sebagainya, itu perlu kita diskusikan di mana letak permasalahannya. Jangan sampai nanti gara-gara biaya yang sedikit itu akibatnya hancur pula tim itu ya. Dan pastikanlah pada pihak ketiga memang sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita nyatakan dalam aturan kita, berapa banyak biaya dan berapa kali seharusnya sebuah terjemahan itu dibayar ya. Apakah harus ada down payment dulu, nanti kalau sudah selesai bagaimana caranya gitu ya, apakah menggunakan cash atau terjun transfer, itu nanti harus dijelaskan dalam sistem pembiayaannya. Oke, kira-kira itulah topik kita tentang evaluating the translation. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami dengan baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.